Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang standar costing. Kelas, sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya dan rekan-rekan saya. Yang pertama Indah Kairunisa, yang kedua Wanda Hamidah, yang ketiga Devi, dan yang keempat saya sendiri Tisa Wardanita. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang standar costing. Apa itu standar costing? Biaya standar atau standar costing adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain dalam keadaan normal. Biaya yang telah ditetapkan di awal untuk memproduksi sebuah atau beberapa unit barang di dalam kurun waktu tertentu. Dan biaya ini adalah suatu biaya yang sudah direncanakan dan diharapkan akan terjadi di kurun waktu tersebut, meskipun pada kenyataan sering berbeda dengan biaya aktual yang terjadi, di mana perbedaan itu nantinya akan dikenal sebagai varians. Selanjutnya yaitu jenis standar sesuai dengan kegunaan dan tujuannya. Yang pertama, standar ideal, yaitu biaya standar di mana penyusunannya dilandasi kondisi paling ideal. Misalnya, mesin di dalam keadaan kapasitas penuh, pegawai bekerja sesuai jam yang ditentukan, dan tingkat absen pegawai 0%. Bahan selalu tersedia, serta keadaan lain bisa dikendalikan. Standar ideal tidak mungkin dilaksanakan pada kondisi normal, sehingga standar semacam ini hanya untuk patokan mati, tidak untuk pelaksanaan pengawasan sesungguhnya. Yang kedua, standar bisa diharapkan, yaitu standar ini penyusunannya sudah memperhitungkan kondisi normal intern tetapi ekstern perusahaan belum intern, yaitu kondisi dalam pengendalian perusahaan seperti tidak absensi rata-rata pegawai, kemungkinan rusaknya masih, cadangan istirahat pada waktu mesin direparasi, dan sebagainya. Ekstrem yaitu belum diperhitungkan seperti tidak adanya bahan, tingkat perubahan, harga, dan sebagainya. Standar ini masih bisa diharapkan tercapai. Yang ketiga yaitu standar normal atau ekonomi, yaitu standar yang layak digunakan sebagai alat pengawasan pelaksanaan, karena penyusunannya sudah diperhitungkan kondisi baik intern maupun ekstern yang berpengaruh pada penyusunan standar. Lalu selanjutnya yaitu kegunaan dari biaya standar. Penggunaan biaya standar, yang pertama menetapkan anggaran, yang kedua mengendalikan biaya dan memotivasi serta mengukur efisiensi, yang ketiga memperbesar kemungkinan pengurangan biaya, yang keempat menyederhanakan prosedur penetapan biaya dan mempercepat penyajian laporan biaya. Yang kelima, membebankan biaya ketersediaan bahan, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang keenam, memberikan dasar bagi penetapan tender dan kontrak serta untuk menetapkan harga jual. Selanjutnya yaitu persamaan anggaran biaya standar. Yang pertama yaitu pengendalian manajerial, di mana pengendalian manajerial ini termasuk dalam pengendalian intern yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang kedua, menggunakan biaya yang ditentukan terlebih dahulu untuk periode mendatang. Yang ketiga, di mana baik anggaran maupun standar memungkinkan penyusunan laporan manajerial yang dibandingkan biaya aktual dengan biaya yang ditentukan terlebih dahulu. Perbedaan anggaran dan biaya standar. Anggaran merupakan salah satu metode untuk mendapatkan informasi yang andal dan langsung berkaitan dengan operasi dan pengendalian perusahaan. Sedangkan standar merupakan suatu hal yang mutlak yang perlu dalam melakukan penyusunan. Jenis-jenis standar. Standar di sini terbagi menjadi 3, yaitu standar teoritis, standar dasar, dan juga standar pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai atau currently attainable standard.
Yang pertama yaitu standar teoritis. Standar ini disebut juga dengan standar ideal atau standar teknis yang merupakan suatu standar pada kondisi operasi yang sempurna di mana semua pelaksana dan fasilitas dapat bekerja dengan tingkat yang paling efisien. Standar ini umumnya digunakan untuk mengukur kinerja prestasi dalam suatu pelaksanaan. Akan tetapi, ini hanya dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan standar yang realistis. Yang kedua yaitu standar dasar. Standar ini disebut juga dengan standar historis yang merupakan suatu standar yang didasarkan pada informasi masa lalu. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk membandingkan kinerja dari beberapa periode. Yang ketiga, ada standar pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai atau currently attainable standard, yang merupakan suatu standar yang didasarkan pada kondisi operasi yang efisien. Standar ini telah memperhitungkan hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari terjadinya, seperti waktu untuk memelihara fasilitas, waktu istirahat, dan lain sebagainya. Standar ini merupakan standar yang realistis yang dapat dicapai oleh pelaksana yang bekerja dengan efisiensi tinggi, sehingga tingkat kinerja yang banyak digunakan dalam praktik. Standar ini sering disebut dengan standar normal. Konsep target costing. Konsep target costing sangat sesuai sejalan dengan meningkatkan persaingan serta tingkat penawaran yang jauh melampaui tingkat permintaan. Maka kekuatan pasar memberi pengaruh yang semakin besar terhadap tingkat harga. Untuk itulah diperlukan target costing untuk dapat mencapai tujuan perusahaan dalam rangka pengurangan biaya atau cost reduction, yang pada akhirnya akan membawa dampak terhadap tingkat harga yang kompetitif. Target costing merupakan sebuah perubahan terhadap pola pikir, serta merupakan kunci jangka panjang bagi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan kemakmuran suatu perusahaan dalam lingkungan yang kompetitif dan terus-menerus berubah. Dengan target costing, perusahaan dapat merancang sebuah produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus dapat mencapai target laba perusahaan secara bersamaan. Karena target costing mempertimbangkan seluruh biaya produk dalam siklus hidup produk dan bertujuan untuk menurunkan biaya total sebuah produk setelah mengetahui target biaya yang harus dikeluarkan agar dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing. Langkah selanjutnya adalah memproduksi barang tersebut. Konsep Kaizen Costing. Konsep Kaizen Costing adalah sistem yang mendukung proses penyempurnaan berkesinambungan pada proses produksi untuk mengurangi beban standar produk dengan jalan mengeliminasi aktivitas yang tidak efisien yang terjadi dalam proses produksi. Untuk mengeliminasi ketidakefisienan pada proses produksi, digunakan konsep operational activity based management. Operational activity based management yang terdiri dari dua dimensi, yakni costing dan activity. Analisis membantu mengevaluasi dan menganalisis beban produk secara tepat. Metode activity based costing membebankan beban produksi berdasarkan aktivitas yang menyebabkan timbulnya beban tersebut. Kaizen costing adalah konsep perbaikan terus-menerus atau continuous improvement, di mana di setiap tahap produksi diusahakan adanya perbaikan-perbaikan agar lebih optimal dan efektif, sehingga nantinya akan dapat mengurangi biaya, peningkatan persaingan antara perusahaan, perubahan nilai pelanggan yang menuntut mutu lebih baik.
Oke, selanjutnya perbedaan target, kaizen, dan standar costing. Seperti yang diketahui, berbeda dengan standar costing yang hanya menganalisis antara standar costing dengan aktual cost suatu perusahaan secara keseluruhan atau per divisi. Sedangkan kaizen lebih mengarah kepada analisis seberapa besar biaya aktual yang harus dikurangkan untuk mencapai target laba atau revenue pada periode yang akan datang. Dalam Kaizen Costing ini, perusahaan berusaha melakukan cost reduction untuk mencapai target cost pada tahap produksi. Kaizen Costing tidak hanya diterapkan pada bagian yang terkait dengan produksi, tetapi juga dapat diterapkan pada bagian-bagian yang tidak terlibat langsung dengan produksi. Seperti pada Toyota Group, mereka memiliki program yang disebut Suggestion System dan Quality Control Circle, yaitu perlombaan kepada semua karyawan untuk memberikan ide-ide perbaikan yang dapat membantu perusahaan memperbaiki proses kerja, mengurangi waktu kerja, dan akhirnya menghasilkan penurunan biaya. Sedangkan standar costing, pengertian dari standar costing ini adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain dalam keadaan normal. Demikianlah penjelasan kami tentang standar costing. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dan kejanggalan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.